Terima kasih Bapak. Kami percaya siang ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi badai apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Bersama dengan Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Lautan yang bergelora ditenangkan oleh Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sampaikan firman-Mu, kami rindu mendengar dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati dipulihkan Tuhan, katakan amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa dan ajaib. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus turun atas setiap kita. Amin saudara. Kita perlu anugerah Tuhan. Hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa hidup sampai hari ini. Kita bisa makan, minum, cukup, pakai mobil, motor, dan bisa berjalan-jalan, rekreasi, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, siang ini saya sampaikan satu firman yang sederhana tapi sangat penting. Yesus tidur lelap di tengah-tengah badai yang besar, saudara. Ini sangat luar biasa, bagaimana mungkin Yesus tidur nyenyak, terlelap di tengah-tengah taufan yang sangat dahsyat. Sementara para murid dalam kepanikan, kecemasan, ketakutan. Iya, karena semburan ombak itu masuk ke dalam perahu mereka dan perahu itu nyaris tenggelam, saudara. Tapi satu hal yang menarik, Yesus bisa tidur dengan nyenyak, dengan damai di tengah badai yang luar biasa. Surga itu begitu tenang ketika bumi panik. Arahkan hati kita kepada surga dan percaya apapun yang terjadi, damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kita. Yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Yuk kita baca supaya lebih jelas lagi. Markus 4, 35, 41. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan perlahan, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan senang dan saudara pasti diberkati Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang percaya katakan amin. Jadi kita melihat bahwa kepanikan terjadi kepada para murid. Tapi Tuhan tidur dengan nyaman, Yesus tidur di buritan, di sebuah tilam, saudara. Mereka cemas dan takut karena memang perahu itu nyaris tenggelam karena ombak itu masuk ke dalam perahu. Saya pernah mengalami hal-hal seperti ini beberapa kali. Kapal saya itu nyaris tenggelam, saudara. Waktu Suramadu itu belum jadi, saudara. Jadi saya pulang pergi ke Bangkalan, ke Madura itu lewat Kamal, kemudian ke Perak, mondar-mandir, saudara. Ya, terus sekarang sudah Suramadu enak, sewaktu-waktu bisa tanpa kapal. Dan ada musim tertentu, bulan tertentu yang itu memang betul-betul anginnya kencang dan banyak kapal tongkang itu yang tenggelam. Dan waktu itu saya di situ, saudara sekalian. Beberapa peristiwa 2-3 kali nyaris tenggelam. Ya, saya cukup keder, saudara. Tidak panik. Tapi orang-orang di situ sembahyang, saudara. Nangis, sujud, manggil Allah mereka. Wah, biasa orang kalau kepepet cari Tuhan, saudara sekalian. Ya, tapi kita tidak. Dalam keadaan baik pun kita mau cari Tuhan Yesus. Amin. Ya. Mereka sujud nyembah. Saya pikir Tuhan apa ini hari ini kapal akan tenggelam. Saya tidak terlalu panik.
Tapi sedikit goyang hati saya, saudara sekalian. Sama seperti para murid. Tapi yang menarik, Yesus itu tidur dengan nyenyak, dengan lelap. Dengan sangat damai. Lah, next. Bagaimana mungkin, mengapa Yesus bisa tidur? Ya, dengan begitu nyenyak dan lelap di tengah-tengah badai taufan yang sangat dahsyat. Kenapa? Yang pertama, Yesus tidur di tengah badai yang luar biasa. Sebab dia tahu persis bahwa badai tidak pernah membatalkan firman. Firman Tuhan tidak bisa selesai, berhenti dan kembali dengan sia-sia. Karena badai, persoalan, masalah, kesusahan, kesedihan, air mata yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan itu pasti terjadi. Firman yang bagus, yang janji Tuhan yang luar biasa. Firman yang menguatkan, janjinya yang besar itu tidak bisa batal oleh badai, persoalan. Bahkan perang yang terjadi. Ya, kita di awal perang dunia ketiga sepertinya dengan impactnya orang sudah mulai ngantri minyak dan sebagainya. Saudara sekalian, saya nggak ngerti, saudara. Padahal pemerintah mengatakan minyaknya masih ada. Tapi ini keadaan terjadi. Tapi satu hal, Yesus tidur, kenapa? Ia tahu persis bahwa badai tidak bisa membatalkan firman. Apa yang Tuhan katakan, sampaikan, perintahkan dan dititahkan, itu pasti terjadi. Semua firman kebaikan, anugerah, cinta kasih, pelindungan, penyertaan Tuhan ada pada kita semua. Dan kita nggak perlu takut menghadapi apapun juga. Sebab masalah kita sebesar apapun, kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari persoalan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dikatakan next, pada hari itu Yesus berkata kepada mereka, pada murid, marilah kita bertolak ke seberang. Jelas ayatnya, saudara sekalian, saya nggak ngarang. Jadi Yesus berkata, kita akan mencoba berlayar ke seberang. Bukan itu. Yesus berkata, kita akan sampai ke seberang. Jadi badai datang setelah firman. Firman lebih dulu disampaikan, baru badai menyusul. Apa yang Allah mulai sampaikan, katakan firmannya, firmankan. Badai tidak bisa membatalkan. Mereka sampai ke seberang karena Tuhan sudah memberikan firman. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada saudara tidak akan batal. Ketika kau menghadapi persoalan masalah apapun, ada pertolongan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Amin saudara. Next, Yesaya 5 ayat 11. Kita baca sama-sama. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman yang Tuhan katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang dimulai akan diselesaikannya keluar dari mulut Tuhan. Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan terlaksana apa yang Tuhan, yang Yesus kehendaki, inginkan, sampaikan, titahkan, maklumatkan kepada kita, difirmankan. Itu pasti terlaksana. Yang Tuhan suruhkan itu pasti akan berhasil. Apa keinginan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Dalam kondisi apapun, kemenangan, lebih dari pemenang. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan merindukan kelegaan datang untuk saudara. Sakit penyakit apapun, dia bisa menyembuhkan. Jehovah Rafa lah kita. Dan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia dan dibatalkan oleh persoalan, oleh badai, oleh problem yang terjadi. Tuhan lebih besar dari badai kita. Yang setuju katakan amin. Jadi seperti iman saudara. Jadi apapun yang difirmankan itu pasti terjadi. Ketika saya mengalami serangan-serangan sakit penyakit, stroke dan kemudian bypass jantung, kemudian serangan jantung beberapa kali saudara sekalian. Ada kegentaran dalam hati saya tapi dia berfirman kepada saya dalam roh saya. Kamu tidak akan mati. Aku akan pulihkan, sembuhkan kau. Dan hari ini saya berkhotbah di depan saudara. Firman-Nya tidak kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara semua, usahamu, pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Itu pasti terjadi dan tidak akan gagal karena badai yang terjadi, saudara.
Apa yang Tuhan sampaikan, katakan. Keinginan Tuhan pasti akan berhasil terjadi dalam hidup kita. Next. Bilangan 2-3. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah tidak pernah berubah pikiran berdusta. Dia bukan manusia. Dia bukan anak manusia. Masakan yang dikatakan, disampaikan, tidak akan dilakukannya. Yang difirmankannya. Masakan dia tidak akan menepatinya. Kalau dia ingkar janji, dia bukan Allah. Dia Allah yang setia, tepat janji. Janjinya pasti terjadi atas kita. Dan tidak bisa batal karena problem. Karena badai yang terjadi hari-hari ini. Jangan takut dan cemas. Sebab firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Pasti terjadi. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Apapun disampaikan, dikatakannya. Itu pasti akan terbukti dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 1 ayat 6. Yuk kita baca 2-3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik. Di antara kamu akan terus sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia yang telah memulai sesuatu yang baik dan terbaik. Memulai pekerjaanmu, tokomu, usahamu, pernikahanmu. Apapun kekerjakan Tuhan telah memulainya dengan sangat baik. Akan menyelesaikannya pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Diteruskan sampai selesai, sampai sempurna. Apakah Anda percaya bahwa dia akan melakukan sesuatu yang baik dan terbaik seterusnya dan menyelesaikannya? Jadilah seperti iman saudara. Amin saudara. Dia Allah yang luar biasa. Next. Yesus bisa tidur karena ia tidak pernah ragu pada firman-Nya. Yang keluar dari mulutnya itu pasti terjadi. Kalau Anda hari ini datang dengan penuh kepanikan. Saya nggak tahu, Bapak Gembala juga nggak tahu. Bahkan Anda mungkin sedang menyembunyikan kepada istrimu, suamimu, anak, orang tua, temanmu. Tapi engkau datang dengan sebuah kepanikan. Ya, ketakutan, kecemasan. Karena badai yang terjadi, persoalan, masalah yang kau sembunyikan, ada ketakutan. Tanyakan kepada dirimu pada siang hari ini, firman yang terakhir yang kau dengar hari ini, siang hari ini seperti apa. Dan pegang dengan baik, dengan sangat kuat. Tentang janjinya, semua yang Tuhan kehendaki, inginkan, tentang kemenangan, tentang perlindungan, penyertaannya, tentang kasihnya, tentang kebaikannya. Itu pasti terjadi dan tidak akan batal karena persoalan yang Anda hadapi, karena badai yang kau hadapi. Firman Tuhan itu pasti terjadi, iya dan amin. Dia tidak berdusta. Pegang firman Tuhan dengan kuat hari-hari ini. Saudara, Yesus tidur dengan lelap di tengah badai yang sangat hebat. Karena ia tahu persis badai persoalan tidak akan membatalkan firman yang disampaikannya. Hari ini percaya ada perlindungan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun juga. Yang menyertai kita lebih besar, lebih hebat, lebih luar biasa dari apa yang sedang terjadi. Begitu lama kita hidup sampai hari ini, Tuhan pelihara saudara. Dia Allah yang setia. Percaya sampai pada akhirnya kesetiaan Tuhan akan terus terjadi atas hidup kita. Saya percaya bahwa mujizat masih berlangsung dan pertolongan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Yang percaya angkat tanganmu, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, Yesus tidur dengan lelap dalam badai yang sangat besar. Karena ia tenang dalam identitasnya sebagai anak Allah, anak Bapa. Sehingga Yesus tidak terganggu dengan situasi yang menakutkan dan mencekam. Dia tidur dalam tenang, dalam damai. Dia tahu persis identitasnya sebagai Allah, anak Bapa yang dikasihi. Saudara, dikatakan ia tertidur di buritan, di atas tilam. Itu kasur kecil atau kasur lipat,
enak-enak tidur di situ sementara badainya besar, luar biasa. Ya, dan murid-murid dalam kepanikan yang luar biasa. Yuk kita lihat Markus 4:38, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, ini tuduhan yang ngawur, yang sesat. Masa Yesus tidak peduli dengan para murid? Bukankah mereka setiap hari bersama dengan Yesus makan, minum, tidur, melihat kebaikan, kepedulian, cinta, kasih Yesus yang memprotek hidup mereka. Tapi karena satu peristiwa badai, mereka menuduh Yesus nggak peduli. Begitu banyak orang Kristen seperti para murid. Yesus begitu baik dan peduli dengan hidup kita, memberkati kita sampai hari ini, usaha pekerjaan kita, keluarga rumah tangga kita. Dia memberkati toko kita, usaha, pabrik kita, Tuhan berkati. Kita bisa hidup sampai hari ini, bisa makan dengan cukup. Gak makan batu, gak makan kerikil. Semua karena kepedulian Tuhan. Tapi karena satu peristiwa tertentu, kita menuduh Yesus gak peduli. Sebuah hal yang sangat menyedihkan. Dia Allah yang sangat peduli. Hari ini, besok, seterusnya. Dia Allah yang mencintai kita. Yang percaya dicintai Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus benar-benar bisa menikmati tidur yang nyenyak di sebuah tilam. Di buritan perahu tersebut. Sekalipun badai mengamuk dengan ganas, menakutkan, menyeramkan. Sama seperti situasi kondisi kita hari-hari ini yang menakutkan, mencemaskan. Tapi kalau engkau tahu persidentitasmu di dalam Kristus, engkau bisa mengalami kedamaian, ketenangan, dan tidur dengan nyenyak. Dan hidupmu tetap berada di dalam kedamaian, ketenangan, ketenteraman. Kenapa? Karena kita tahu identitas kita dan relasi kita. Sangat luar biasa. Yesus tidur di atas tilam. Dia bukan sekedar capek biasa. Memang dia capek, kelelahan. Kenapa? Karena dia bekerja keras, nyampaikan firman. Dia melakukan tugas-tugasnya dengan begitu luar biasa. Tapi tidurnya Yesus ini tidur orang yang damai. Kenapa? Karena di tengah-tengah badai yang besar, saudara. Kenapa bisa terjadi? Bisa tidur di tengah-tengah badai yang menakutkan, menyeramkan. Karena Yesus tidak mendefinisikan dirinya dalam konteks sikon yang menakutkan dan menyeramkan dan mencemaskan. Tetapi dalam konteks hubungannya, relasinya dengan Bapa. Bagaimana Yesus menghormati Bapa surgawi, relasinya, hubungannya, rasa hormatnya. Sangat penting kita pelihara relasi dengan Bapa. Kalau engkau mau damai sejahtera, tenang, tenteram, tidur dengan nyenyak. Karena banyak orang tidak bisa tidur. Perlu valium 5, valium 6, 7. Tidak bisa tidur. Tapi percayalah, relasi dengan Bapa penting. Amin saudara. Bukan seminggu sekali. Di rumah, di jalan lagi setir. Engkau gak perlu harus tutup mata untuk sembahyang. Melek gak apa-apa. Tuhan kau baik. Ajaib. Bapak engkau luar biasa. Bahasa roh kalau bisa. Bermazmur. Ya, lagi jalan, di pabrik, di toko, di mall. Sembah dia, gak apa-apa. Melek. Jangan merem. Nabrak orang saudara sekalian kalau merem. Nabrak tembok. Sembah dia. Bangun relasi dengan Bapa. Ini penting sekali saudara. Untuk menghadirkan kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Membangun rasa hormat kepada Bapa. Bukan hanya di gereja, di rumah. Sembah dia. Katakan, Yesus engkau baik, Bapa engkau baik. Luar biasa. Hatimu tenang, damai. Engkau bahagia. Penting. Ya, gak harus merem, gak usah. Aku yang nyetir merem, ya nabrak saudara. Sangat luar biasa bagaimana Yesus itu hormat kepada Bapa. Relasinya, identitasnya, menghadirkan ketenangan, kenyamanan, keamanan. Dia tidur dengan lelap saudara. Next, Yohanes 5:19. Yuk kita baca 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Anak gak bisa melakukan apa-apa dalam dirinya sendiri, rendah hati.
hormat pada bapak. Kalau anak tidak melihat bapak mengerjakannya, anak nggak bisa. Dan apa yang dilakukan oleh bapak dikerjakan anak. Wow, ini sangat menghormati bapak. Sebuah relasi yang menghormati, relasi yang baik. Kita harus bangun relasi. Engkau akan memiliki ketenangan, damai, dan bisa tidur dengan tenang, dengan nyaman. Dalam kondisi apapun juga. Hidup dalam kondisi yang penuh dengan goncangan hari-hari ini. Engkau perlu bangun relasi dengan Bapak Surgawi. Amin saudara. Ya, sungguh-sungguh pada Tuhan. Setia di Lokar Church di mana Anda ditetapkan di tempat ini. Ya, tidak usah jalan-jalan kemana-mana saudara. Nah, satu hal yang menarik, Mazmur mengatakan apa? Ini menarik. Mazmur 49. Yuk kita baca 2, 3. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Lihat. Ya, di dalam kedamaian, ketenangan, ketentraman. Ya, dia mau berbaring, tidur, segera tidur. Banyak orang gak bisa tidur, matanya merem, tapi bola matanya jalan-jalan. Itu bukan REM sleep, bukan. Artinya dia masih sadar. Kalau REM sleep itu tidur dalam, saudara sekalian. Dan banyak orang gak bisa tidur. Tapi ini, dengan tenang, tentram, damai. Aku membaringkan diri, segera tidur, kata pemazmur. Ada damai. Orang Jawa mengatakan bleksek, hilang. Langsung ke Hongkong. Bisa tidur. Wah. Sekali banyak masalah persoalan. Ada damai. Kepercayaan. Sadar keamanan kita ada di dalam Kristus Bapa yang baik. Amin saudara. Ya, menarik. Banyak orang gak bisa tidur. Ya, sekalipun tidurnya di kasur yang Dunlop pilu. Yang sangat empuk. Hidup sama mentul-mentul. Saudara. Ya, kemudian bisa tidur bintang 5, mungkin bintang 6, bintang 7. Tapi nggak bisa tidur, dia bisa bayar, uangnya banyak. Pindah-pindah kamar, satu malam bisa pindah 5 kamar. Nggak bisa tidur. Harus pakai Valium 5, 6, 7 dan seterusnya. Uangnya berlimpah. Kenapa? Nggak ada damai, nggak tenang, nggak nyaman. Nggak ada keamanan. Bangun relasi dengan Bapa. Sadari identitas kita di dalam Kristus. Yesaya 26 ayat 3. Ya, kita baca 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya teguh dan percaya. Ya, dijagai damai sejahtera. Percaya total. Next. Agustinus dia mengatakan. Membicara penulis yang hebat. Hati manusia itu gelisah. Ya siapapun, orang yang paling kaya, populer, terkenal bintang film, pejabat, orang yang luar biasa. Hidup manusia itu gelisah, saudara. Tidak tenang. Sampai ia beristirahat, tinggal dalam Allah. Percaya, bangun relasi dalam Kristus, dalam Tuhan. Maka damai sejahtera itu ada dalam dirinya. Dia bisa beristirahat, tinggal dalam Allah dengan sebuah ketenangan. Hari ini sudah buang segala kepanikan, ketakutan, kecemasan. Nikmati tidurmu dengan baik. Bangun relasi dengan Bapak dengan baik. Ya, terus dekat dengan Tuhan. Ini perlu. Kita di akhir zaman. Dan sadari siapa identitas kita di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan, ya, kita adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah, pewaris, orang yang luar biasa. Anda bukan sekedar umat, tapi anak yang dicintai, dikasihi. Sadar identitas saudara. Terima identitasku anak Allah yang besar, yang transenden, yang luar biasa. Saudara, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, yang setuju katakan amin. Jadi identitas kita itu tidak ditentukan oleh masa lalu kita, kehancuran, kegagalan, kejatuhan, dosa-dosa kita. Tidak. Identitas kita itu, saudara sekalian, adalah identitas yang baru. Sebagai orang-orang yang telah menerima karya salib Kristus. Sehingga keselamatan sebagai orang yang selamat itu ada dalam diri saudara dan saya.
Selamat nanti di surga, di muka bumi ada keselamatan, ada perlindungan, ada penyertaan, ada kesembuhan ilahi, ada pertolongan, ada mujizat, ada keajaiban. Jadi kita adalah ciptaan yang baru. Alkitab katakan juga bahwa kita adalah umat-umat pilihan, imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini identitas kita. Jangan panik. Hidup dalam damai, sejahtera, tenang, dan nyaman, dan aman, saudara. Anda umat pilihan Allah, dipilih satu di antara 8,5 miliar penduduk di dunia. Wow, keren, saudara. Luar biasa. Imamat yang berkerajaan, rajani. Punya kerajaan surga. Pewaris kerajaan Allah karena anak. Cinta Kristus, kebaikan Tuhan. Dan kesuksesan Tuhan pasti berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Next. Jadi kesimpulannya saudara sekalian, kita bukan lagi orang yang biasa. Amin saudara. Luar biasa. Kita milik Allah. Hidup dari Allah. Hidup Allah itu ada dalam diri kita. Nefesi, nafas Allah ditiupkan kepada kita. Kepada Adam. Dan tanah liat itu menjadi hidup. Karena nefesi, nafas Allah ada pada Adam. Kita hidup hari ini karena nafas Allah ada dalam diri kita. Siapa setuju hidup Allah ada dalam diri kita? Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dipakai Allah. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Kenapa? Mengapa? Yesus tidur dengan nyenyak, dengan lelap. Karena badai itu, saudara sekalian, pelatihan iman, bukan ancaman. Meningkatkan iman, mematangkan iman, mendewasakan iman para murid. Sehingga Yesus itu nggak perlu buru-buru. Dia tidur dengan tenang, dengan nyaman. Yesus berkata, saudara sekalian, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Next, Markus 4 ayat 10, yuk kita baca 2-3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Yesus tidak berkata, tenang, badai ini memang berbahaya. Enggak. Yesus berkata, masalahmu itu bukan badai, tapi imanmu. Kalau engkau punya iman, sebesar biji sesawi, tapi hidup, bisa memindahkan gunung. Jadi problem kita itu bukan masalah kita, bukan badai kita. Sebesar apapun problem kita, masalah kita, badai kita, dan persoalan kita, itu bukan problem. Problem masalah kita, pertanyaan penting, apakah kita beriman kepada Tuhan? Apakah iman kita hidup? Apakah iman kita bertumbuh, dewasa, dan matang? Berapa lama kita menjadi Kristen, saudara sekalian? Ini pertanyaan yang sangat pribadi. Ayo, jadilah orang yang beriman, saudara. Tuhan izinkan badai terjadi supaya iman kita maju, bertumbuh, dan berkembang. Next. Badai bukan untuk membunuh para murid, tetapi membesarkan iman mereka. Jika Yesus bangun lebih awal, maka mereka iman murid tidak akan pernah menjadi dewasa. Amin saudara. Satu hal hari ini saudara, ya, ingat baik-baik, kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai, masalah, persoalan, dan air mata terjadi. Karena itu merupakan ujian iman dalam hidup kita. Kenapa? Pelatihan iman. Supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Next, kita baca Yakobus 1, 2-4. Yuk baca surah kuat, 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya bukan berarti saudara mesti berbahagia karena badai. Enggak. Aku senang, tersiksa, gagal, hancur. Enggak. Anggaplah. Bukan yang sebenarnya. Ya, kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Itu ujian terhadap iman kita. Ujian iman diuji. Supaya lewat ujian iman itu kita mengalami ketekunan.
Jadi Kristen yang tekun, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dan impactnya hasilnya engkau menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kalau saudara dan saya menginginkan sempurna di hadapan Tuhan, utuh, tidak kekurangan suatu apapun juga. Jangan alergi dengan badai, dengan ujian, pencobaan. Jangan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Itu menghasilkan ketekunan, dan kalau sudah matang, saudara sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Anda tidak akan pernah menjadi utuh, sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun tanpa ujian iman. Jangan alergi dengan ujian iman. Dan satu hal, Tuhan izinkan badai, persoalan, pencobaan datang untuk memurnikan iman kita. Kita baca 1 Petrus 1, 6-7. Yuk. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang setuju katakan amin. Ini badai itu memurnikan, ya, memurnikan iman kita. Karena banyak iman yang palsu. Supaya murni, saudara sekalian, ya harus mengizinkan pencobaan itu terjadi. Kalau enggak bisa murni, saudara. Bergembiralah, ya. Kalau itu terjadi dan engkau untuk seketika berduka cita. Tapi ingat, itu akan membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih berharga dan bernilai dari emas fana yang diuji dimurnikan oleh api. Ketika engkau menjadi murni, maka engkau akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Kalau saudara dan saya ingin dipuji, dapat kemuliaan, kehormatan, kita harus mau diuji, dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, tidak nyaman, berduka. Tapi akhirnya, saudara, berkat yang luar biasa, puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi apapun yang terjadi, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Ayat terakhir, Roma 8, 28, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semuanya mendatangkan kebaikan. Akhirnya, ujungnya, kesimpulannya, konklusinya mendatangkan kebaikan. Badai, persoalan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan, saudara sekalian. Ingat, semua itu termasuk itu mendatangkan sesuatu yang baik pada akhirnya. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi hari ini apapun terjadi, percaya kebaikan Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, kadang Yesus diam bukan karena dia tidak peduli. Tapi dia memang sedang mendidik kita, mematangkan, mendewasakan kita. Saudara, percaya apapun yang terjadi, firman Tuhan itu pasti terjadi. Janjinya, kebaikannya, berjalan bersama dengan Kristus, dan kemenangan besar pasti menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Seumur hidup.